Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Walaupun daring, ayo kita yang semangat ya untuk belajar kali ini. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang akidah akhlak. Jadi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Alma dan ini ada Pak Iqmal dan ini juga ada Pak Aldi. Oh ya, langsung saja. Kami, Bapak dan Ibu, akan menjelaskan materi Siti Masito. Mungkin belum ada yang tahu. Yuk, simak video ini, oke? Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Siti Masito. Kalian tahu nggak apa yang bisa kita ambil dari keteladanan sifatnya Siti Masito ini? Jadi, Siti Masito itu mempunyai akhlak yang terpuji loh. Kalian tahu nggak akhlak terpuji itu apa? Jadi, akhlak terpuji adalah akhlak baik yang ada dalam diri manusia. Manusia itu fitrahnya mempunyai akhlak yang baik. Namun seiring berkembangnya waktu dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, muncullah sikap buruk dalam diri manusia. Selanjutnya ada pengertian tabah dan sabar serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sabar. Kalian tahu nggak sabar itu apa? Jadi sabar itu menahan penderitaan atas apa yang tidak disenangi dengan ridho Allah dan menyerahkan diri kepadanya. Sabar itu menahan kemampuan dari segala godaan, amarah, dan rasa tidak pasrah. Jadi contoh dari sabar itu ada 3. Yang pertama, ada sabar dalam beribadah. Yang kedua, ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, ada sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, ada pengertian dari tabah. Orang yang mempunyai sikap tabah itu akan selalu tenang dalam keadaan apapun, menyerahkan diri kepadanya, dan selalu berlindung kepada Allah. Orang yang sabar tidak cepat atau tidak lekas putus asa atas apa yang dia alami dan melaksanakan kewajiban serta melakukan apa yang dia ciptakan. Oke. Mungkin anak-anak belum mendengar kisah ini ya. Ini kisah seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa perempuan itu? Dialah Masito. Masito adalah seorang wanita yang menjadi pelayan di kerajaan Fir'aun di Mesir. Tugas Masito sehari-hari yaitu menjadi tukang sisir rambut putri Fir'aun. Masito merupakan wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Meskipun Fir'aun merupakan raja yang kejam, bengis, serta mengaku sebagai Tuhan, Masito tetap berpegang teguh terhadap keimanannya. Suami Masito bernama Hazakil, juga termasuk orang yang beriman. Masito mempunyai 2 orang anak yang masih kecil, salah satunya masih bayi. Nah, bagaimana bisa Masito dihukum sampai digoreng dalam minyak yang mendidih? Simak video berikut ini. Cepat Masito, jangan buat aku dimarahi ayah terus. Aku capek membela kamu di hadapan ayah. Baik Tuan Putri. Masito, kenapa kamu lambat sekali? Innalillahi. Jangan bercanda, Masito. Budak, siapa yang kamu sembah? Jangan ganggu saya, Tuan. Kalau kamu ingkar, keluargamu pasti ingkar. Kamu diam, berarti kamu ingkar.
Sujudlah agar kamu diampuni, Masito. Ibu. Anakku. Sembahlah aku, Masito. Dan aku jadikan kamu sekeluarga manusia merdeka. Apa yang membuatmu berani mengingkariku, Masito? Allah Tuhan hamba mampu menciptakan seekor semut paduka. Berani ya kamu? Kalau aku masukkan kamu ke penjara. Jangan, Ayah. Masito itu indah. Masito, kalau kau memang sayang pada jiwamu, menyerahlah. Sembahlah aku, Fir'aun, yang memberi cahaya terang pada alam semesta dan dapat memberi pengampunanmu. Jiwaku hanya kupasrahkan pada Allah, Tuhan yang aku sembah. Hukuman mati paduka Fir'aun bagiku adalah pintu menuju surga. Dasar budak keras kepala! Jika kau tidak sayang pada nyawamu, apakah kau masih sayang pada nyawa keluargamu? Dirimu wanita mulia, Masita, dirimu pembela agama. Hukuman Firaun tidak mengubah rasa cintamu kepada Islam. Menerima hukuman dengan reda, menyerah diri pada yang kuasa. Dirimu wanita mulia, Masita, dirimu pembela agama. Lambang keagungan cinta Masita kepada Ilahi. Pusaranya harum mekar wangi bersama para salihin. Kuasa Allah atasi segala, anak kecil mampu bersuara. Dipujuk ibunya, moga bersabar. Masita tiada gentar. Relakan saya bahagia, Tuhan. Izinkan saya menuju tempat aman yang ayahanda akan mampu menyengsarakan saya lagi. Ayah tidak bisa menyengsarakan Masito lagi sekarang. Dia sudah bahagia. Bukankah ayah tadi melihatnya tersenyum? Terkutuk kamu, Masito! Masita, kau wanita pilihan Allah menuju surganya. Keimananmu tak tergoyahkan oleh siksaan yang tak terkira. Baik, anak-anak, setelah menonton video tadi, siapa itu Masito dan hikmah apa yang dapat diambil dari tokoh tersebut? Oke, dari kisah tersebut dapat dipetik suatu hikmah bahwa Masito merupakan sosok wanita yang kuat mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus mendapatkan cobaan dan penderitaan yang sangat pedih. Ia tetap sabar dan tabah dalam menerima cobaan tersebut. Dalam suatu kisah yang lain, sewaktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau mencium bau wangi yang semerbak. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa bau wangi tersebut berasal dari makom
Masyitoh yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dihukum dan dibunuh oleh Fir'aun. Hai anak-anak, saya Pak Rinaldi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu dengan materi, bentuk, atau cara bersikap tabah dan sabar. Pertama, yaitu kita harus kuatkan niat di dalam hati. Kedua, yaitu berpikiran positif. Selama kita berpikiran positif, kita dapat melewati segala masalah dengan baik, menjadi sabar dan tabah, seperti itu. Tiga, yaitu ambil hikmah di setiap kejadian. Kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian untuk menjadi pelajaran di kehidupan kita selanjutnya. Keempat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita memiliki sifat yang sabar, tabah, akhlak terpuji semuanya. Jika kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita cenderung mendahulukan emosi kita, seperti itu. 6. Belajar mengontrol emosi. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita dapat mengontrol emosi kita, seperti itu. 6. Coba untuk selalu memaafkan. Dari salah satu dari sifat sabar dan tabah, yaitu memaafkan. Ketika kita dapat masalah dengan seseorang, kita dapat memaafkannya, sehingga kita bisa tabah dan sabar, dapat mengikhlaskan, seperti itu. Oke nak ya, sekarang siapa nih yang tahu perbedaan antara tabah dan sabar? Nah, sabar sendiri adalah tahan penderitaan menghadapi apa yang tidak disenangi. Jadi sabar itu berarti rela menerima yang tidak disenangi dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tabah adalah keadaan tetap tenang dan tawakal. Jadi tabah berarti kuat hati dalam berpendirian. Hikmah mengamalkan ketabahan dan kesabaran. 1. Pandai bersyukur atas apa semua yang didapat. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya, seperti itu. 2. Yaitu belajar menghargai proses. Ketika kita ingin lulus sekolah, kita perlu belajar. Ketika kita belajar, kita harus serius. Kita harus belajar dengan rajin. Dengan begitu kita menghargai proses. Contohnya seperti itu. 3. Yaitu memberi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Ketika kita sabar dan ikhlas serta tabah, kita akan tenang. Karena apa? Kita tidak memikirkan hal-hal negatif, dan yang ada di pikiran kita hanya hal-hal positif, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan pada pembelajaran kali ini, musibah pasti akan menimpa setiap manusia. Sikap yang terbaik ketika sedang mendapat musibah adalah senantiasa tabah dan sabar. Kita tidak boleh putus asa ketika tertimpa musibah. Kita harus yakin jika kita sabar dan tabah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Sekian ya, semoga kita selalu dalam lindungannya dan kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah atau daring. Kami akhiri, semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.